download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan di Qatar, di Abu Dhabi dan yang lainnya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu perkara yang sangat tersebar di masyarakat kita, itu tentang merokok ya. Saya baru aja buka di internet ya, bahwasanya Indonesia adalah persentase penduduk terbesar sebagai perokok terbesar di dunia ya. Jadi Indonesia dibandingkan jumlah perokok, persentasenya paling besar di dunia adalah orang Indonesia yang paling banyak merokok ya, berdasarkan laporan dari WHO ya. Dan ini adalah perkara yang ya menyedihkan ya, karena kita tahu rokok mudaratnya sangat banyak ya. Dan merokok adalah suatu hal yang sangat wajar di tanah air kita, mengingat yang merokok dari banyak kalangan ya, bahkan dari kalangan para kiai yang mereka juga merokok ya, di depan murid-murid mereka, bahkan mereka merokok sambil mengisi pengajian ya. Jadi seakan-akan suatu hal yang mungkin dianggap baik ya, karena rokok dikonsumsi ketika pengajian ya. Lain halnya ketika rokok mungkin dikonsumsi di luar pengajian, tetapi ketika sambil pengajian, sambil merokok, sambil membacakan hadis-hadis Nabi, kemudian sambil merokok, maka seakan-akan itu suatu perkara yang dianjurkan ya. Murid-murid melihat loh, kiai merokok sambil pengajian ya tentu saja mereka wajar untuk meniru hal tersebut ya. Bahkan yang unik di tanah air kita, sebagian pondok mendapatkan pemasukan terbesar dari hasil penjualan rokok dalam pondok. Jadi di pondok jualan rokok, bahkan penghasilan terbesar pondok tersebut diantaranya karena menjual rokok ya. Kalau begini jadinya para kiai merokok, santri juga merokok, ya masyarakat merokok ya sangat wajar saja. Karenanya ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya rokok pada sebagian kondisi, maka sebagian kiai menolak mentah-mentah ya, dan menganggap fatwa tersebut tidak menghormati para kiai atau melecehkan para kiai ya. Menurut kiai tersebut, kalau di pesantren tidak ada rokok maka tidak lengkap ya, karena kopi temannya rokok ya. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan ya. Bagaimana kita mau menyalahkan masyarakat sementara para kiai, tokoh-tokoh agama ya, dan mereka merokok di hadapan umum, bukan cuma di hadapan umum, bahkan tatkala sedang pengajian. Meskipun kita tahu sebagian orang-orang ya, sebagian mungkin kiai mengatakan hukumnya makruh, tidak haram ya, meskipun yang benar adalah haram. Sebagian mereka mengatakan makruh, tapi namanya makruh adalah sesuatu yang hendaknya ditinggalkan ya. Hendaknya ditinggalkan. Kita tahu namanya makruh, kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai pada derajat haram. Tapi kalau namanya makruh ditinggalkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak etis kemudian para dai, para kiai mencontohkan sesuatu yang makruh di hadapan umum atau di hadapan masyarakat, sehingga seakan-akan mengajarkan masyarakat untuk melakukan perkara-perkara yang makruh ya. Saya masukkan perkara ini dalam buku saya, ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya, karena kita dapati ternyata para ulama Syafi'iyah telah membahas masalah rokok ya. Dan memang pembahasan rokok kita tidak akan dapatkan dalam kitab-kitab fikih klasik ya, karena di zaman dahulu rokok belum ada ya, rokok baru muncul belakangan ya, baru kemudian ulama Syafi'iyah membahas tentang permasalahan tersebut. Di antaranya yaitu ulama Syafi'iyah belakangan yang bahas masalah ini. Di antaranya yang membahas adalah Ibnu Allan yang wafat pada tahun 1057 Hijriah. Kemudian juga ada Najmuddin Al-Ghazi yang wafat pada tahun 1061, kemudian Al-Qalyubi
wafat pada tahun 1069 Hijriah, dan Al-Bujairimi yang wafat pada tahun 1221 Hijriah, ya. Mereka menyatakan tentang haramnya rokok, maka sepatutnya para orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i untuk kembali kepada fatwa para ulama mereka, ya, demi kebaikan mereka, demi kesehatan mereka, dan demi akhirat mereka tentunya, daripada mereka terjerumus dalam perkara yang haram yang mereka lakukan berulang-ulang setiap hari, ya, yang mereka lakukan berulang-ulang setiap hari. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang haramnya rokok. Baru kemudian kita akan nukil perkataan para ulama Syafi'iyah tentang haramnya rokok, ya. Baik, dalil-dalil tentang haramnya rokok, ya. Dari Al-Quran, ya. Kemudian dari Sunnah, ya. Dari fitrah. Baik, adapun dari Al-Quran, banyak sekali dalil yang memang tidak ada dalil secara khusus dalam Al-Quran, ketahuilah rokok itu haram, yang enggak ada, ya. Al-Quran sempurna dan cukup Al-Quran meletakkan kaedah-kaedah, demikian juga hadis-hadis meletakkan kaedah-kaedah yang dengan kaedah-kaedah tersebut bisa mencakup perkara-perkara yang baru akan muncul di masa depan. Karena sebenarnya mengatakan mana dalilnya dalam Al-Quran, ketahuilah rokok itu haram. Ya memang tidak ada, tetapi kaedah-kaedah menunjukkan itu haram, ya. Kalau caranya begitu nanti banyak perkara yang kita harus halalkan. Contoh heroin, heroin misalnya, kemudian obat-obatan terlarang, mana dalilnya bahwasanya heroin haram? Dalam Al-Quran juga tidak ada, dalam hadis juga tidak ada, ya. Kalau begitu caranya nanti banyak perkara yang haram bisa jadi halal, ya. Secara tekstual memang tidak ada, tapi secara kaedah cukup bagi orang yang berpikir cerdas untuk mengetahui bahwasanya rokok itu hukumnya haram, rokok itu hukumnya haram. Baik, di antara dalil akan hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ya. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157, ya. Ini surat ke-7 ayat 157. Ya. Rasulullah menghalalkan bagi mereka yang baik, yang baik-baik, dan mengharamkan bagi mereka yang tidak baik. Yang tidak baik, ya. Baik, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyuruh kita untuk makan yang baik-baik dalam banyak ayat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai manusia sekalian, orang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di bumi, ya, yang halal dan thayyib, yang baik. Halal yang baik, ya. Berarti ada yang baik, ada yang tidak baik, ya. Ada yang thayyib, ada yang khabith, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Kemudian Allah juga berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Jadi Allah menyuruh kita makan yang baik. Para rasul disuruh makan yang baik, mengkonsumsi yang baik. Yang tidak baik disuruh tinggalkan. Makanya Allah mengatakan wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Rasulullah menghalalkan yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang tidak baik. Coba kita tanya sama kawan-kawan sekalian. Rokok ini cuma dua pilihan, baik atau tidak baik? Tanya. Tanya sama mereka yang mengatakan rokok itu halal atau rokok itu makruh. Tanya, rokok ini baik atau tidak baik?
jawab dengan nurani ya. Ya, semua sepakat tidak baik ya. Rokok tidak baik, cuma dia kecanduan ya, mau diapain ya. Tapi kalau kita klasifikasikan maka dia akan jatuh pada klasifikasi tidak baik ya, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya dalil juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulku bi aidikum ila tahlukah." Sama dengan firman Allah Subhanahu itu, jangan lemparkan diri kalian pada kebinasaan. Jangan lemparkan diri kalian, yaitu dalam kebinasaan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Jangan bunuh diri kalian. Jangan bunuh diri kalian ya. Ustadz kayaknya dalilnya terlalu kasar, jangan bunuh diri. Emang orang merokok bunuh diri? Ya mungkin tidak langsung mati ya, tidak langsung mati. Tetapi tanya para dokter, mereka sepakat bahwasanya apalagi zaman sekarang bahwasanya rokok itu berbahaya. Kalau zaman dahulu mungkin sebelum teknologi canggih, sebagian dokter mungkin mengatakan rokok tidak apa-apa, bahayanya sedikit. Tapi dengan kemajuan teknologi mereka bisa memeriksa bahan-bahan yang terkandung dalam rokok, baik nikotin atau ter atau yang lainnya yang sangat berbahaya, yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan ini sudah tertulis. Para pembuat rokok ketika buat iklan tulis rokok berbahaya, bisa menimbulkan ini dan ini dan ini dan ini. Dirinci. Sekarang enggak dirinci tapi disuruh global, rokok membunuhmu. Rokok membunuh. Saya tidak tahu mana yang lebih mengerikan. Dirinci atau cuma secara global. Tetapi yang nulis itu perusahaan rokok, ketika dia bikin iklan ditulis rokok membunuhmu ya. Maka wajar kalau kita bawakan ayat ini, wala taqtulu anfusakum. Apakah mereka bohong ketika nulis rokok membunuhmu? Ya. Ataukah pemerintah ketika menulis rokok membunuhmu syarat daripada iklan rokok berarti bohong? Jelas rokok membunuhmu. Bahkan WHO saya baca tadi berita bahwasanya rokok di abad 20 ini membuat mati sekitar sebab kematian 100 juta manusia. Dan ini mengalahkan perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia kedua yang meninggal sekitar 60 sampai 80 juta. Perang dunia pertama sekitar 18 juta ya. Jadi kalau digabungkan ya sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh rokok. Cuma kalau perang dunia mungkin langsung mati. Kalau rokok bertahap, kematiannya pelan-pelan, tapi 100 juta orang di abad 20 penyebab kematian adalah rokok ya. Penyebab kematian adalah rokok ya. Tanya dokter-dokter kalau tidak percaya ya. Ya, memang benar sebab kematian banyak, tapi di antara sebab pemicu yang menyebabkan banyak orang meninggal di antaranya adalah rokok. Oleh karenanya dalil ini pada tempatnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sayang kepada kalian ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Ya, jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan ya. Mungkin saya perlu ingatkan tadi kata WHO ya. Abad 20 ya. 100 juta orang mati ya. Karena disebabkan rokok. Ya, wallah alam mereka kalau kita bilang mereka dusta lagi ya terserah ya. Tapi intinya ini menurut penelitian mereka, tentunya mereka tidak asal ngomong, mereka punya penelitian dan ini sama dengan kematian perang dunia pertama dan kedua. Pertama plus perang dunia kedua. Karena perang dunia pertama yang meninggal sekitar 18 juta. Adapun perang dunia kedua sekitar 60 sampai 80 juta ya. Mereka bilang abad 21 mungkin lebih banyak lagi yang meninggal. Oleh karenanya ayat ini pada tempatnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Kemudian dalil yang ketiga dalil yang ketiga sini aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubadzir tabdzira." Wala tubadzir tabdzira.
innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Ya, janganlah kalian mubadzir. Karena orang-orang yang mubadzir adalah teman-temannya setan. Saya rasa ini dalam surat Al-Isra, saya rasa tidak ada yang ragu bahwasanya orang yang merokok disebut mubadzir, tidak ada yang ragu. Allah melarang israf, Allah melarang tabdzir, ya. Israf kebanyakan digunakan pada perkara yang halal tapi berlebih-lebihan. Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah namun jangan berlebih-lebihan, ya. Ya, kata Nabi SAW, kulu washrabu wa tasaddaqu min khairi sarafin wala makhyalah. Makanlah dan minumlah dan keluarkan harta kalian, tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Oleh karenanya israf atau saraf kebanyakannya digunakan pada perkara yang halal namun berlebih-lebihan, seperti makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, kemudian mungkin berjalan-jalan menghabiskan uang berlebih-lebihan, ya. Kalau tabdzir pada perkara yang haram, ya, kebanyakan digunakan pada mengeluarkan biaya pada perkara yang haram. Contoh buat minum khamar, contoh buat main judi, contoh buat merokok, ya, buat merokok. Saya rasa semua orang sepakat bahwasanya rokok adalah pekerjaan mubadzir. Tidak ada faedahnya. Kalau saya kurang tahu harga rokok sekarang berapa satu bungkus? Berapa? 22.000, ya. Itu mungkin kalau di Jakarta, kalau di luar mungkin lebih mahal. 22.000. Kalau seorang tiap hari merokok satu bungkus saja, ada yang 2 bungkus, satu bungkus aja. Jadi bayangkan dia tiap hari buang uang 20.000. 20.000 kalau kali 30 sudah 600.000, banyak, ya. 600.000, ya. Mungkin dia bisa buat cicil apa, kayak cicil motor, kayak cicil apa, Kak. Ya, bayangkan dia merokok sudah 20 tahun merokok, coba bayangkan kalau dia itu mungkin sudah bisa bangun rumah. Zaman dulu uang tersebut sudah bangun rumah. 20 tahun merokok, sekarang dia miskin, tidak punya rumah. Dan banyak yang menyedihkan, yang merokok adalah orang-orang miskin. Banyak orang miskin, pekerja, subhanallah. Makanya saya bilang tanggung jawab di hadapan para kiai, para yang bagaimana mereka melarang rokok, sebenarnya mereka mencontohkan rokok di hadapan masyarakat. Merokok kemudian kalau seandainya yang mencontohkan adalah mungkin pekerja atau orang kantoran, ya mungkinlah, ya. Tapi yang mencontohkan para kiai merokok, ya, di pondok jualan rokok, ya. Gimana masyarakat tidak ikut-ikutan merokok dengan, ya sudah ikut aja merokok, ya. Orang kiainya aja merokok sambil pengajian merokok, ya. Maka saya ingatkan kepada para kiai untuk mengingat hal ini, bahwa ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mencontohkan, taruhlah itu makruh. Bagaimana kita mencontohkan makruh di hadapan masyarakat? Kalau itu makruh, diam-diamlah dalam rumah mungkin. Apalagi kalau hukumnya haram. Makruh saja tidak kita contohkan di depan umum. Kalau orang soleh selalu melakukan yang makruh, maka jatuh muruahnya, jatuh harga dirinya. Bagaimana lagi dengan perkara yang haram, ya. Maka lihatlah tabdzir, ya. Bisa jadi seorang di rumah merokok, sementara kalau anaknya nangis minta jajan nggak ada uang, ya. Anaknya minta jajan, tapi kalau buat rokok ada uang. Kalau buat rokok ada uang. Buat anaknya, buat istrinya, terkadang alasan sana sini, ya. Jadi ini menyedihkan ternyata yang merokok banyak orang miskin. Apalagi tanah air kita di persentase paling besar Indonesia merokok, ya, dan banyaknya orang miskin yang merokok, ya. Wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian melakukan tabdzir. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir adalah teman-temannya syaitan, ya. Teman-temannya syaitan. Ya ikhwan, ya. Saya kadang berpikir, ya, kenapa orang bisa merokok? Coba pertama kali apa yang motivasi dia untuk merokok? Pasti dia pertama merokok pasti dia batuk-batuk, tidak enak. Apa yang buat dia motivasi merokok? Ya mungkin kelihatan keren, kelihatan orang berhasil. Awalnya nggak enak, batu-batu, pasti. Semua orang merokok tidak langsung bisa menikmati, tidak mungkin. Dia pasti merokok pertama, dia pasti batu-batu, terganggu, terkadang kepala pening, dan itu kenyataannya demikian. Tetapi ini bukti bahwasanya syaitan bisa menghiasi sesuatu yang buruk jadi baik. Karena syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah,
la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menghiasi maksiat di dunia bagi anak-anak Adam. Sesuatu yang buruk. Beda, saya katakan beda. Yang orang bisa langsung lezat, misalnya zina, ya. Haram tapi langsung lezat, ya. Zina haram langsung apa? Lezat, ya. Ya, mungkin apa kayak banyak maksiat yang dilakukan langsung lezat, ya. Tapi kalau rokok enggak. Rokok batu-batu, nanti setelah berapa kali dia mencoba baru kemudian dia ketagihan. Ya, terus apa motivasi dia? Ya tadi, setan menghiasi seakan-akan kalau kau merokok, kau keren. Kalau kau merokok berarti kau orang gaul, kau akan ini, akan anu, akan ini, akan anu. Sampai orang miskin pun terjebak dengan semuanya. Orang miskin akhirnya merokok. Makanya saya kadang mikir apa sih yang buat, kenapa orang terjebak ya? Terjebak dengan merokok sesuatu yang mengganggu pernapasan, yang buat orang batu, apalagi di awal kali dia merokok. Lama-lama dia terbiasa malah kecanduan ya. Tapi ini dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya rokok itu haram ya. Rokok itu haram. Baik, kita lanjutkan dari sunnah Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ya, la darar wa la dirar. Ya. Tidak boleh membeli mudarat. Mudarat, ya. Yaitu pada diri sendiri atau pada orang lain. Atau pada orang lain. Kaidah mengatakan ad-dararu yuzal, namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan rokok ini mengumpulkan dua mudarat tersebut. Seorang merokok memberi kemudaratan pada dirinya dan juga memberi mudarat kepada orang lain. Mending dia hanya memberi kemudaratan pada dirinya, dia akan beri kemudaratan kepada orang lain ya. Ya ikhwan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin seorang mengatakan ini kan badan saya, terserah saya mau apa yang mau saya lakukan terhadap badan saya. Jawabannya tidak. Ini badan, kesehatan adalah kenikmatan yang Allah akan mintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Sebab kita banyak dapat kenikmatan jasad, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, kenikmatan harta. Apakah orang bebas menggunakan hartanya? Ini harta saya mau beli macam-macam. Oh, enggak boleh. Kau akan ditanya tentang harta tersebut, ya. Sama jasadmu ini tidak boleh kau rusak, ya. Kalau ada seorang kemudian dia potong jarinya, haram hukumnya, tidak boleh merusak jasad, ini jasad amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Nabi SAW mengatakan man tahassas summan ya faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi wa huwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan fiha abada. Barang siapa di dunia mati karena mengkonsumsi racun, ya dia konsumsi racun, maka faqatala nafsu, dia bunuh diri, maka pada hari kiamat dia akan disiksa dengan dia mengkonsumsi racun tersebut di neraka jahanam selama-lamanya ya. Jadi jangan mentang-mentang ini badan saya mau rusakin, terserah saya. Oh enggak, ini badan amanah dari Allah, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Karena kau telah merusaknya, ya. Makanya orang kalau mati bunuh diri disiksa dengan bagaimana cara dia bunuh. Padahal saya bunuh diri dengan melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, dia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat dengan lemparkan tempat yang tinggi. Barang siapa qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa bunuh dirinya dengan benda yang tajam, dia akan disiksa pada hari kiamat dengan menikam-nikam dirinya pada hari kiamat di neraka jahanam kelak. Oleh karenanya orang yang merokok ya terkumpulkan pada dia dua perkara, memudaratkan dirinya. Yang lebih parah daripada itu memudaratkan orang lain. Dan ini yang paling saya khawatirkan pada hari kiamat kelak, ya. Kasus-kasus banyak terjadi, ya. Kata Nabi SAW, al-muslim man saliman muslimuna min yadihi wa lisanihi. Muslim yang sejati itu orang lain tidak terganggu dari gangguannya, baik dengan lisannya atau tangannya. Kasus banyak ya. Saya pernah menghadapi kasus di Madinah ya, ada orang Indonesia, suster ya. Kemudian dia terkena kanker ya, qadarullah. Karena suaminya perokok, ya suaminya ya mungkin tidak meninggal tapi ya istrinya justru yang tidak punya kekuatan tubuh yang kuat. Dia menjadi perokok yang pasif, yang bekas-bekas dari suaminya. Dia meninggal. Yang kena kanker apa? Yang kena kanker istrinya.
Lalu dia suster. Dan ini kasus yang saya hadapi sendiri ya. Ya, artinya kejadiannya ketika saya masih tinggal di Madinah. Kemudian juga di antaranya anak bayi ya, masih kecil terkena penyakit gara-gara rokok bapaknya ya. Ini kejadian ya. Kasihan ya. Ya. Oh, kita mengganggu orang lain, mengganggu orang lain. Saya termasuk orang yang terganggu kalau ada orang merokok, sangat terganggu ya. Ya makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian berjalan, kata Nabi SAW, fa'atu at-tariqa haqqahu. Kalau kalian di jalan maka berikanlah hak jalan. Para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq? Ya Rasulullah, apa haknya jalan? Kata Rasulullah SAW, ghaddul basar, tundukkan pandangan, wa kafful adza, jangan ganggu orang. Wah, kita berjalan, jalan kaki, orang depan merokok, asapnya masuk ke kita dan kita tidak suka, udah baunya busuk, kita batu-batu. Terganggu. Dia santai aja. Kita di belakang terganggu. Ya. Bahkan ketika saya terganggu. Saya lagi di Muzdalifah, kemudian ada orang merokok sampai ke saya terganggu, tidak bisa tidur. Dia santai aja, ya. Saya bilang, ya akhi, ini hajian ya akhi. Santai aja, kayaknya saya yang aneh melarang orang merokok. Tapi Anda jangan menganggap semua orang merokok seperti Anda, banyak orang yang masih tidak merokok, yang terganggu dengan itu, ya. Zalim ya akhi. Zalim ya. Saya bawa anak waktu itu, saya tegur seorang, ya akhi, Pak, merokok jangan sini. Kamu yang pergi sana, jangan. Subhanallah. Dia merokok di tempat umum. Ya. Emang ini punya dia. Kalau dia ada ruangan rokok sana merokok. Kenapa merokok di tempat umum? Zalim. Dan yang pernah saya alami sendiri ketika saya umroh sama istri saya. Subhanallah, kita di kamar. Saya alhamdulillah masih lebih kuat. Istri saya batu-batu nggak berhenti semalaman suntuk. Kenapa? Tetangga sebelahnya merokok. Kita bingung asap dari mana. Ternyata sebelah ada yang merokok. Akhirnya telepon pihak hotel untuk menegur orang tersebut. Orang Indonesia ternyata. Istri saya sampai nangis-nangis, nggak kuat. Batuk nggak berhenti. Saya batuk dikit-dikit ya. Rupanya meskipun hotel sudah, tapi ada asap aja yang masuk karena sebagian pintu nyambung ya, connecting cuma ditutup, tapi masih ada celahnya dan asap bisa masuk. Bayangkan dia umroh ganggu orang, zalimi orang. Waliyadzubillah ya. Maka ini yang paling berbahaya adalah memudaratkan orang lain. Ini bukan perkara sepele ikhwan ya. Nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat mengganggu orang. Ya, mengganggu orang. Nanti merokok sana di ruangan merokok silakan sama-sama. Bikin nanti mengganggu orang yang tidak biasa merokok, sangat-sangat terganggu. Saya termasuk orang yang sangat-sangat terganggu dengan merokok ya. Saya tidak kuat kalau ada asap rokok, saya pergi. Dan teman-teman tahu, saya misalnya makan di restoran ada orang merokok, rokoknya saya pergi. Saya tidak bisa ya. Saya tidak bisa ya, tidak kuat ya. Intinya ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini yang paling berbahaya di antaranya bahaya rokok adalah memudaratkan orang lain ya. Kemudian saya ajak ikhwan-ikhwan merenungkan. Nabi SAW bersabda, lan tazula qadama abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba hingga ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya tentang an malihi min aina iktasaba fima anfaq, tentang hartanya, di mana didapatkan, kemana dihabiskan. Ini saja, di mana habiskan, dia tanya untuk beli rokok. Orang miskin kasihan, merokok. Di tukang, lihat orang merokok, tukang sampah, tukang batu, kasihan lihatnya sudah. Ya, gaji berapa sih? Potong, taruhlah dia gaji 100.000 per hari. Itu kalau sampai, itu potong 20.000 buat rokok. Banyak 20.000. Kasihan, belum nanti biaya obat-obatnya. Kerja sambil batu-batu. Kasihan. Bukan, orang kaya boleh lah. Orang kaya mungkin rokok sedikit-sedikit. Orang miskin-miskin kasihan. Yang contohin kiai-kiai. Tukang batu, tukang sampah, tukang apa, kasihan. Yang mungkin gajinya pas-pasan, tetapi merokok. Akan ditanya oleh Allah, kemana kau habiskan uangmu? Kemana kau habiskan uangmu? Kemudian ditanya juga, di antara an umri fima afna, umurnya di mana dia habiskan, kemudian an jasadi fima ablah, jasad di mana dia habiskan, ya, digunakan untuk merokok dan yang lainnya. Jadi seorang merenungkan akan hal ini karena merokok adalah tabdzir. Tidak ada yang ragu kalau sehari ada orang uang punya 20.000 dia bakar.
pagi-pagi bakar 20.000 atau sore bakar 20.000. Orang ini gimana? Nanti buat bakar 20.000. Coba buat sedekah bisa jadi bikin masuk surga ini bakar 20.000 tiap hari, bakar 20.000 dibuang ya. Dibakar. Mubazir, ya. Mubazir ya. Kemudian di antara bentuk kemudaratan ya adalah mengganggu orang salat ya. Mengganggu orang salat ya. Rasulullah SAW melarang ya. Rasulullah SAW man akala min hadhihi syajarah, yaitu barang siapa makan daripada tumbuhan ini, yaitu basal atau thum, yaitu bawang putih, bawang merah, fala yaqrabanna masjidana wal ya'tazil musallana ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, maka jangan ke masjid. Intinya jangan ke masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Ya. Kalau bawang saja, orang kalau makan kemudian dia salat, kemudian di sampingnya dia baca bismillahirrahmanirrahim, mengganggu sebelah, Rasulullah larang. Karena di antara kunci salat adalah kekhusyuan, sementara seorang terganggu dengan bau mulut tetangganya sebelah ya. Dia bernapas maka keluar aroma yang tidak enak ya. Sama dengan merokok, orang merokok mulutnya juga bau. Mulut juga bau ya. Dia merokok mulutnya bau. Orang sampingnya terganggu. Karenanya seorang karena rokok menimbulkan bau yang sangat tidak enak ya, dan bisa mengganggu orang yang sedang salat. Maka ini semua hendaknya direnungkan oleh para ikhwan dan akhwat yang mungkin masih merokok agar jangan dia terjebak dari perkara-perkara yang haram. Yang cuma saya bilang yang paling berbahaya adalah memberi kemudaratan kepada orang lain. Yang berikutnya fitrah. Ya. Ini sering saya sampaikan. Fitrah, semua orang kalau ditanya rokok pasti mengatakan tidak enak, tidak baik. Semua orang pasti bilang rokok tidak baik. Meskipun merokok, misalnya ada orang merokok terus anaknya masih SD merokok, dia jangan nak. Dia pasti tidak suka lihat anaknya merokok SD. SMP merokok tidak suka. Dia tahu itu kebiasaan buruk. Meskipun dia perokok, dia pasti lihat anaknya merokok, dia pasti nggak suka. Ya, SMP, SMA ya. Ini berarti perkara yang buruk. Semua fitrah menolak, bilang rokok bagus, nggak ada yang bilang rokok itu baik. Rokok itu nggak baik. Makanya nggak ada yang merokok bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Merokok aja. Bismillah. Ya. Kemudian setelah merokok dia bilang, Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Segala puji bagi Allah telah memberikan aku rokok ini ya. Ya Allah, tambahkanlah rezeki rokok kepada aku. Enggak ada orang begitu. Kalau rokok baik kita boleh minta. Kalau kita minum susu kita boleh minta, ya Allah tambahlah rezeki susu kepadaku. Kita makan roti, ya Allah tambahkanlah kenikmatan bagiku. Apakah ada orang dengan nuraninya habis merokok, Alhamdulillah, ya Allah tambahlah rezeki rokok? Enggak ada. Enggak ada. Fitrah kita nolak. Kita aja kalau kita misalnya baca Al-Qur'an, kita boleh sambil minum kopi. Coba kita baca Quran sambil merokok, kesannya tidak enak. Saya bicara nurani ya. Kalau orang ya mungkin saya biasa aja Ustaz, iya, tapi kita jangan tanya sama orang yang merokok, tanya orang yang wajar, yang nuraninya masih oke lah ya. Kalau kita baca Quran sambil minum kopi, masih oke. Minum teh, mungkin sambil makan kue kita lanjut lagi. Tapi kalau kita sambil merokok, kemudian baca, kesannya tidak baik. Kesannya tidak baik. Saya sering sampaikan para jemaah haji, gimana antum pakai kain ihram, kemudian labbaik Allahumma labbaik, labbaik la, enggak enak dilihat. Enggak enak dilihat ya. Fitrah menolak rokok itu baik. Semua orang tahu rokok itu tidak baik. Ini cukup sebagai peringatan bagi kita bahwa itu perkara yang hendaknya kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang ketika merokok, yang memulai rokok
dengan membaca bismillah. Enggak ada. Dan tidak ada yang mengakhiri yang selesai merokok mengucapkan alhamdulillah. Enggak ada. Enggak ada, ya. Yang terakhir adalah perkataan para dokter, ya. Kesepakatan para dokter. Akan bahaya rokok. Ya, saya bilang tadi, dulu mungkin ada dokter yang mungkin ragu-ragu ini rokok, mungkin bilang makruh. Tapi sekarang saya rasa semua dokter semua sepakat dengan kemajuan teknologi, dengan ilmu sains yang lebih maju, ilmu medis yang lebih maju. Mereka tahu bahaya rokok mengandung ini, bahayanya kayak apa, sumber kematian dan macam-macamnya, ya. Sehingga mereka katakan bahwasanya rokok adalah haram, ya. Dan banyak hal kita kembali kepada perkataan dokter. Masalah penyakit kita tanya sama dokter, ya. Sehingga ketika para ulama membahas perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan dokter, mereka mengambil keputusan dari pernyataan para dokter. Banyak hal, ya. Masalah misalnya proses misalnya melahirkan, boleh nggak begini? Mereka tanya dokter ini bagaimana, ya. Misalnya masalah kecantikan, prosesnya bagaimana? Mereka tanya dokter. Ya, mereka tanya dokter. Penggunaan ini bagaimana? Mereka tanya dokter. Di antara rokok tanya dokter. Yang pakar dokter. Jangan kemudian kiai ngomong rokok enggak apa-apa. Ya, yang tanyalah kepada ahlinya. Jangan kiai ngomong misalnya masalah kesehatan, enggak nyambung, ya. Diketawain, kecuali kiainya mungkin dokter pernah belajar ilmu kedokteran, ya mungkin kita bisa ambil omongannya. Ini kiai enggak pernah belajar di pondok, kemudian bicara rokok enggak apa-apa, enggak nyambung, ya. Untuk memunculkan hukum tentang masalah rokok, para ulama kembali kepada pernyataan para dokter tentang bahaya rokok, kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Dan seluruh dokter sepakat, meskipun dokternya juga merokok, ya, sebagian dokter merokok, tapi mereka tahu bahwasanya rokok itu berbahaya bagi kesehatan, bagi orang lain, ya. Terkadang berbahaya bagi janin, dan banyak hal, ya. Kemudian merupakan sebab banyak kematian. Taib. Dari sini bisa kita simpulkan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan sebab-sebab pengharaman, sebab-sebab diharamkan rokok. Apa saja tadi? Pertama adalah di antaranya perkara yang buruk. Di antaranya adalah berbahaya, penyebab kematian. Di antaranya adalah mengganggu orang lain, mengganggu kesehatan orang lain. Dalam kurung zalim. Biar tahu bahaya, rokok itu zalim, ya. Kalau dia ngerokok di kamar sendiri, ya mungkin dia enggak zalim, ya. Paling mengganggu cicak yang ada di dinding, terganggu dengan rokoknya. Nah, kalau di tempat umum yang mengganggu orang, dia merokok di luar, di bandara merokok di luar, ada ruang, masuk di ruang sana, silakan merokok di tempatnya, ya. Di antaranya bau yang tidak enak. Mengganggu ketika sholat. Kasihan juga istrinya, ya. Tiap hari harus tidur sama orang yang terkadang seperti baunya bau rokok, ya, seperti bau asbak. Kasihan kan tiap hari ketemu orang seperti itu. Anak-anak juga kasihan. Kalau kita nggak biasa merokok, ada orang dekat, kita nggak enak, ya, kalau jauh mungkin. Tapi kalau dekat ngomong nggak enak, pasti nggak kuat dengan baunya. Ya kalau lama-lama ya biasa, kasihan istrinya. Istrinya nggak merokok, tapi lama-lama ini suaminya, mas yang dia cintai, ya akhirnya dia, ya sudahlah. Aslinya orang nggak kuat kalau nggak ngerokok, cium bau rokok nggak kuat, ya. Tapi lama-lama biasa, ya sama, udah masuk WC lama-lama ya nggak ada masalah, ya.
Ada lagi jangan lupa, yaitu mubazir. Ya. Rasulullah SAW kata Nabi SAW, wa karihalakum salasan, Allah benci dari kalian 3 perkara. Qil wa qal, kasratus su'al, wa idha'atul mal. Idha'atul mal, buang-buang harta, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang menunjukkan bahwasanya rokok diharamkan. Salah satu saja sudah cukup mengharamkan rokok, apalagi terkumpul perkara-perkara ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan bacakan pernyataan para ulama Syafi'iyah ya dalam hal ini. Saya baca yang pertama, perkataan Ibnu Allan Al-Bakri As-Siddiqi Asy-Syafi'i, wafat 1057 Hijriah. Beliau menulis buku khusus tentang pengharaman rokok, ya, yaitu tentang pemberitahuan kepada para saudara-saudara tentang haramnya rokok. Beliau berkata, wa qad ittafaqal ulama ala hifdzil uqul wa sauniha minal mughayyirat wal mukhaddirat. Sungguhnya para ulama telah sepakat tentang untuk menjaga akal dan juga menjaganya dari perkara yang bisa merubah akal dan juga bisa melemahkan akal, bisa membuat fly akal. Wa kullu man imtassa hadzal dukhan muqirrun, dan semua orang yang menghirup rokok ini mengakui bi annahu la budda an yadukha awwala tanawulihi. Kalau dia pertama kali menghisap rokok dia pasti pening, pasti ya. Wa yakfi dzalika dalilun ala tahrim. Ini cukup menunjukkan hukumnya haram. Lianna kullama ghayyara al-aqla biwajhin min al-wujuh, karena segala perkara yang merubah akal dengan model apapun perubahannya, au athara fihi, atau memberi pengaruh kepada akal bitariqi tanawulihi, karena mengkonsumsinya, maka hukumnya adalah haram. Ini perkataan Ibnu Allan, ulama Syafi'iyah. Kemudian juga Al-Qalyubi Al-Misri, wafat 1069 Hijriah, beliau berkata, wa qawluhu anil banj wa nahwihi min kulli ma fihi takhdir wa taqtiyatun lil aqli fa huwa tahirun wa in haruma tanawuluhu. Adapun al-banj yaitu semacam mungkin zat atau tumbuhan yang digunakan untuk kalau orang mengoperasi membius ya, yaitu segala suatu perkara yang bisa membiuskan atau menutup akal, maka dia suci. Wa in haruma tanawuluhu, meskipun dilarang untuk menggunakannya, kecuali dalam kondisi darurat untuk operasi dan yang lainnya. Walidzalika qala ba'dhu masyayikhina wa minhu ad-dukhan. Oleh karena sebagian ulama kita mengatakan di antaranya ad-dukhanul masyhur, yaitu rokok yang terkenal ya. Ini mungkin awal-awal di zaman baru muncul rokok. Wa huwa kadzalik, dan hukumnya demikian. Li'annahu yaftahu majariyal badni wa yuhayyuha liqabuli al-amrad al-mudhirrah. Karena rokok bisa membuka mungkin saluran-saluran di badan yang membuat dia mudah untuk menerima penyakit-penyakit berbahaya. Walidzalika yansha'u anhu tarahhulu wat tanafisu wa nahwuhuma, karena orang merokok akhirnya menimbulkan keriput atau menimbulkan sesak nafas, batuk dan semisalnya. Wa rubbama adda ilal ama, ini mungkin rokok zaman dulu yang berbahaya, yang sangat berbahaya ya, mungkin tidak ada filternya zaman dulu tahun 1069 Hijriah, bisa menimbulkan kebutaan kama huwa mahsus, sebagaimana yang kita lihat musyahad, ada orang buta gara-gara merokok. Waqad akhbara man yuthaqu bihi annahu yahsulu minhu dawaranur ra'si aidan, dan orang yang dipercaya telah mengabarkan bahwasanya merokok itu bisa menimbulkan pening. Wala yakhfa anna hadha a'ammu dararan minal makmur alladhi harrama az-zakashiyyu aklahu li dararihi, dan tidak diragukan bahwasanya rokok itu lebih kemudarannya lebih besar daripada makan al-makmur. Al-makmur adalah daging yang dimasak diletakkan dalam tanah, kemudian asapnya berkumpul di daging tersebut, itu diharamkan oleh Zarkashi. Kenapa terkumpulnya asap pada daging tersebut? Kalau dimakan daging tersebut memberi kemudaratan pada jasad, itu diharamkan oleh Az-Zarkashi. Rokok lebih parah, bukan daging atau asapnya langsung masuk. Ini aja asap yang masuk dalam daging aja, dagingnya dimakan tidak boleh karena berbahaya, apalagi yang asapnya ya. Demikian juga Sulaiman Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, wafat 1121 Hijriah. Dia mengatakan wa yahrumu ma yadurrul badan awil aqla wa minhu yu'lamu hurmatud dukhan al-masyhur. Ya. Dan diharamkan seluruh yang memberi kemudaratan kepada badan atau akal. Di antaranya dari sini kita tahu tentang haramnya rokok yang masyhur. Ya. Kemudian juga Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi 1601 Hijriah, beliau berkata, ya, wa tutun alladhi hadatha, tutun itu jenis rokok ya, tutun jenis nama rokok. Wa kana huduthuhu bi Dimashq sanata 15 ba'da al-alf.
Ya. Beliau mengatakan rokok ini baru muncul di Damaskus tahun 1015 Hijriyah. Yadda'i syaribu annahu la yuskir, yang ngisap rokok menyatakan tidak bikin mabuk. Wa in salima lahu fa innahu mufattir. Meskipun dia tidak mabuk tapi dia mufattir, melemahkan tubuh, menjadikan dalam datang riwayat nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli muskil mufattir. Rasulullah melarang semua yang mabukkan dan yang melemahkan tubuh, wa huwa haram, dan ini hukumnya haram, ya. Kemudian beliau berkata, walaysa minal kabair. Merokok hukumnya bukan dosa besar. Walaysa minal kabair tanawuluhu al-marra aw al-marratain. Kalau seorang merokok sekali 2 kali maka bukan dosa besar. Ai balil israru alaihi bikauni kabiratin kasairis saghair. Dan jadi dosa besar kalau terus-menerus. Karena dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus menjadi besar. Seperti perkataan la saghirata ma'al israr. Tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalil tentang haramnya rokok. Kemudian demikian juga pernyataan para ulama Syafi'i tentang haramnya rokok. Ada ingin saya sampaikan juga, pertama tentang syubhat. Syubhat disampaikan oleh sebagian orang untuk menghalalkan rokok, ya. Di antaranya sebagian mereka mengatakan, saya kalau tidak merokok, saya tidak bisa pengajian, ya. Sebagian bahkan saya dengar dia mengatakan rokok bagi saya sunnah atau wajib. Dengan merokok saya bisa ngisi pengajian. Saya bilang itu karena dia sudah kecanduan, ya. Sudah kecanduan, ya. Asalnya kalau dia tidak begitu dia juga bisa isi pengajian, ya. Ya. Seandainya dia tinggalkan dia bisa, ya. Ya. Nah, sebagian orang kalau tidak minum bir maka tidak bisa tenang. Dia harus minum sedikit khamar supaya dia bisa fly, supaya dia bisa tenang, ya. Sama, ya. Karena sudah ada kecanduan, ya. Kecanduan. Orang candu seperti itu, dia kalau enggak melakukan apa yang dia candui tersebut, maka dia akan terganggu, tergelisah. Kenapa? Karena dalam rokok ada bahan nikotin yang bikin orang kecanduan. Bahkan sebagian orang mengatakan kecanduan yang ada dalam rokok lebih tinggi daripada kecanduan khamar. Orang yang tidak minum khamar dia masih bisa menahan diri, tapi orang tidak merokok enggak bisa dia. Dia kayak gelisah, harus merokok. Kenapa? Karena ada kecanduan. Ya sudah sudah mendarah daging nikotinnya, sehingga dia harus mengkonsumsi, sama seperti orang yang obat-obat terlarang. Kalau enggak dia gelisah, ya dia harus segera mengkonsumsi obat terlarang agar bisa melepaskan kecanduan atau bisa memuaskan yang dia candu tersebut. Jadi kalau sebagian kiai mengatakan demikian, kalau saya justru rokok bagi saya wajib, saya bilang ya itu tidak benar, ya, karena Anda saja yang kecanduan, ya. Anda saja yang kecanduan sebagaimana candu-candu yang lain, ya. Ada yang mengatakan juga, Ustaz, banyak orang juga merokok tidak mati. Ya, saya bilang, ya benar. Ya, itu mungkin pengecualian, ya, atau halah nadirah, jarang. Ya, kita bicara WHO mengatakan kebanyakan meninggal. Bahkan tanya dokter-dokter lah. Tanya dokter. Saya pernah ketemu dokter. Dia dokter apa? Orang Aceh waktu itu. Dia bilang, Ustaz, semua pasien saya perokok. Saya lupa dokter ginjal kalau nggak salah. Saya lupa, ya. Intinya kanker ginjal atau apa. Dia bilang sebabnya semua karena merokok. Semuanya karena merokok. Jadi dia mengatakan, Allah alam, ini dia dokter, dia rokok itu akan menimbulkan kanker. Cuma terkadang seorang mati dulu sebelum kanker. Seandainya dia hidupnya lama, kanker suatu saat dia akan sampai pada titik dia terjadi kanker. Ya. Adapun seorang tidak meninggal, ada orang mungkin 70 masih merokok, 80 masih merokok, bukan berarti kemudian menjadi hal banyak orang yang masih muda merokok meninggal gara-gara rokok. Sebagaimana orang-orang bule banyak minum khamar tidak mati-mati, banyak. Terus khamar jadi halal, khamar jadi halal, minum khamar sampai 70 tahun, 90 tahun masih teler, khamar berbahaya, alkohol, tapi tidak mati, kemudian jadi halal. Bukan berarti orang tidak mati kemudian menjadi halal. Tapi semua dokter tahu paru-parunya rusak, ya, paru-parunya rusak dengan merokok tersebut. Kemudian juga ada yang mengatakan dengan merokok, Ustaz, kita akan membuka banyak ruang pekerjaan bagi masyarakat. Ya, kasihan petani-petani tembakau kalau kita haramkan rokok. Kita bilang ya hancurkan tembakau, tanam yang lain masih banyak. Nanti kalau berdalil dengan cara masalah pekerjaan banyak yang kita tidak bisa tutup. Khamar misalnya, kemudian ada petani anggur, ya sudah. Nanti kalau khamarnya tutup, petani anggurnya kurang laku misalnya, ya. Khamar kalau tutup, pabrik bir tutup, banyak orang yang nganggur, ya. Sama pelacuran juga, prostitusi juga kalau tutup, kasihan dong pelacur-pelacurnya, kasihan dong satpam-satpamnya, kasihan dong pengurus hotelnya.
Kasihan dong pemasok-pemasok birnya, ya lingkaran setan ya. Ya. Kita mikir kalau kita bubarkan nanti banyak yang nganggur, ya Allah kasih pekerjaan yang lain banyak. Ya. Maka jangan dijadikan dalil untuk menghalalkan rokok dengan mengatakan kalau kita haram merokok sumber penghasilan pondok jadi berkurang. Repot. Kasihan masyarakat, kasihan masyarakat yang terkena penyakit. Kasihan. Kasihan orang-orang yang kemudian pekerja-pekerja miskin yang kemudian tukang batu, tukang merokok, kasihan. Duitnya habis terus. Harusnya bisa dia kumpulkan untuk kasih istri. Coba 600.000 tiap bulan kasih istri, senang sekali. Orang miskin 600.000 banyak. Ya, habisin buat merokok. Ini di antara syubhat-syubhat yang mereka sampaikan. Tapi apa hukum jualan rokok? Tentu hukumnya haram ya, karena Allah berfirman wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Rokok adalah dosa. Allah juga berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta kalian dengan harta di antara kalian dengan cara kebatilan. Kita jual rokok, kita hasilnya haram karena kita memakan harta dengan kebatilan. Kita memberikan racun kepada orang yang beli rokok. Terakhir mungkin bagaimana cara meninggalkan rokok? Tentunya banyak cara. Masing-masing orang yang pernah meninggalkan rokok mereka punya cara berbeda-beda. Tapi intinya kembali pada keseriusan, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan, kalau dia berjuang dia bisa meninggalkan rokok. Banyak orang yang meninggalkan rokok banyak. Berapa kali saya ketemu orang ya, datang ketemu saya, Ustaz, terima kasih saya pernah dengar ceramah saya langsung meninggalkan. Tidak pakai proses, langsung dia tinggalkan bisa. Saya ketemu beberapa orang, saya bukan satu orang, beberapa orang. Terakhir saya ketemu waktu saya hajian, ketemu seorang, kita di ruang tunggu, Ustaz, saya terima kasih Ustaz, saya pernah meninggalkan rokok. Saya punya kebun tembakau, kemudian saya dapat keuntungan. Sekarang saya tidak merokok dan semua saya ganti dengan kebun yang lain. Terjadi. Ya, saya bilang Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, artinya dia bisa bukan hanya meninggalkan rokok, dia rubah kerjaan dia. Darinya petani tembakau, dia bongkar semuanya, dia hentikan, kemudian dia petani yang lain dan bisa hajian, Alhamdulillah. Ketemu saya waktu musim haji. Ya. Jadi maksud saya yang penting kemauan dia. Ketika seorang ingin meninggalkan rokok, ada hal-hal yang mungkin harus dia perhatikan. Pertama, dia niat tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Orang meninggalkan rokok karena takut sakit boleh, tidak dosa. Tetapi kalau ingin dapat pahala, maka dia harus meninggalkan rokok karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua yang dilakukan karena Allah baru ada pahalanya. Kalau bukan karena Allah maka tidak ada pahalanya. Pertama karena Allah minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia serius, insya Allah dalam waktu 5 hari, 10 hari dia meninggalkan rokok, insya Allah selesai. Ya. Nikotin bisa keluar dari tubuhnya. Begitu hari pertama, saya dengar sebagian orang yang meninggalkan rokok, mereka mengatakan hari pertama perjuangan. Ya. Orang tidak merokok, berat bagi dia. Ya, biasanya dia merokok mungkin 10 batang, 1 bungkus. Hari itu dia berhenti. Sebenarnya orang, ini terakhir rokok. Besok baru saya mulai. Besok lagi, minggu depan akhirnya nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Terus dosa-dosa terus dia lakukan. Jadi harus benar-benar serius, bertekad, begitu dia berhenti merokok, pokoknya dia harus berjuang. Dan dia sedang berjuang dalam peperangan melawan rokok, ya. Maka dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau timbul kepinginan rokok, dia berdoa kepada Allah. Kalau perlu dia sholat, minta kepada Allah, ya Allah kuatkan saya untuk meninggalkan rokok. Dan dia akan merasakan hari tersebut hari yang sangat lama. Kenapa? Karena ada yang dia ingin tidak didapatkan, itu rokok. Dia benar-benar melawan. Ya. Kalau hari pertama, jangan lihat hari berikutnya. Ingat hari ini saja, perjuangan saya hari ini, saya harus bisa lolos. Hari ini saya harus bisa lolos. Jangan pikir, aduh masih lama ya. Jangan, hari ini perjuangkan. Begitu Anda lolos hari ini, masuk hari kedua, sebagian orang-orang yang meninggal rokok mengatakan perbanyak minum. Perbanyak minum, karena ini untuk menghilangkan nikotin dari tubuh. Di antaranya, tanyakan ke dokter-dokter lebih ahli. Dengan banyak minum, akhirnya banyak zat-zat nikotin yang membuat kita kecanduan, bisa keluar demi sedikit demi sedikit ya. Perjuangan, banyak minum, kemudian sama, berdoa kepada Allah. Hari ketiga, ada yang mengatakan, mulailah cari kesibukan, entah baca Quran, kayak ikut pengajian, kayak jalan-jalan, kayak yang penting tersibukkan sampai tidak sempat merokok. Bagaimana caranya? Jangan lupa, kabarkan kepada kawan-kawan dekat yang agar membantunya, misalnya orang tuanya kayak atau kakak adiknya, saya mau berhenti merokok, tolong bantu, jangan merokok dekat saya misalnya, jangan, saya ingin berjuang ya. Seperti itu agar mereka bisa memahami kondisi seorang yang ingin meninggalkan
rokok. Kemudian di antara faktor yang bisa membuat seorang meninggalkan rokok, rubah kondisi. Semua hal-hal yang membuat kita terpancing untuk merokok, tinggalkan. Misalnya, biasanya seorang merokok dengan minum kopi. Sudah kopi jangan diminum, ganti es teler misalnya. Karena kalau ada kopinya, waduh kurang lengkap, nggak ada rokoknya. Jangan, pokoknya semua yang bisa. Orang biasanya merokok sambil kopi, biasanya udah kopinya jangan minum kopi hari itu. Perjuangan sampai seminggu gak minum kopi. Ya. Kalau ada ketemu kawan-kawan yang menimbulkan kita merokok, jangan berteman sama mereka untuk seminggu sampai kecanduan hilang. Kecanduan itu bisa hilang. Kalau kecanduan sudah hilang hari ke-10 sudah hilang, selesai. Yang penting jangan coba-coba lagi, pengen coba sedikit, jangan. Ya, kalau nikotin sudah keluar dari tubuh, maka yang buat candu tersebut, saya nggak tahu nikotin atau yang bahan yang lain, wallahu alam tanya dokter, tapi intinya bahan yang buat candu tersebut kalau sudah hilang dari tubuh, maka kecanduan tersebut akan hilang, tinggal kita memaintain diri kita untuk tidak merokok. Lama-lama akhirnya kita benci dengan rokok, lama-lama akhirnya rokok itu buat kita batuk-batuk karena kita sudah membersihkan diri kita dari rokok tersebut. Intinya selamat berjuang, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum yang masih merokok untuk meninggalkan rokok karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya demikian saja yang saya sampaikan. Ya, semoga kawan-kawan kita yang masih merokok diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para kiai yang masih merokok agar merenungkan kembali dampak perbuatan mereka, memberi contoh yang buruk kepada masyarakat, dan kembali kepada para ulama Syafi'i yang mengatakan rokok hukumnya haram. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.